Pada periode Ramayana, siapakah pejuang yang memiliki begitu banyak kekuatan di tubuhnya, sehingga mereka bahkan tidak membutuhkan senjata untuk melawan musuhnya? Siapakah 5 prajurit hebat yang kekuatan fisiknya tak tertandingi? Baiklah, silakan tonton videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Nomor 5. Bali. Bali adalah Raja Kiskindha dalam Wiracarita Ramayana. Menurut Ramayana, setan mengamuk yang dikenal sebagai Mayavi datang ke pintu Kiskindha dan menantang Bali untuk berkelahi. Bali menerima tantangan itu. Ketika dia keluar, iblis itu ketakutan dan lari ke sebuah gua. Bali memasuki gua dan menyuruh Sugriwa menunggu di luar. Ketika Bali tidak kembali, dan dia mendengar suara setan dari dalam gua, dan darah mengalir dari dalam gua, Sugriwa secara keliru menyimpulkan bahwa Bali telah mati. Dia menutup gua dengan batu besar, dan menganggap Bali telah mati. Namun di dalam gua, Balilah yang membunuh iblis itu, dan kembali ke kerajaannya. Saat melihat Sugriwa bertindak sebagai raja, Bali mengira Sugriwa telah mengkhianatinya. Sugriwa mencoba menjelaskan tindakannya, tetapi Bali tidak mendengarkannya. Sugriwa lari ke gunung Rishamuka, satu-satunya tempat yang tidak bisa dimasuki Bali karena kutukan Resi Matangga. Bali diberikan anugerah oleh Dewa Brahma setelah melakukan penembusan dosa. Bali meminta anugerah kepada Dewa Brahma sedemikian rupa, sehingga dalam duel apapun, lawan Bali akan kehilangan setengah kekuatannya karena Bali. Dewa Brahma mengabulkan anugerah itu dengan senang hati. Oleh sebab itu, Bali menjadi sangat kuat, dengan kekuatannya hampir sama dengan 1000 gajah. Dengan demikian, Bali menjadi tak terkalahkan. Dikatakan kalau tak ada yang bisa mengalahkan Bali dalam pertarungan langsung. Rahwana dikatakan pernah bertarung dengan Bali. Bahkan Rahwana pun kalah melawan Bali. Rahwana mengetahui Bali dan kekuatannya melalui Resi Narada. Mendengar Narada memuji Bali, Rahwana menjadi sangat sombong dan pergi ke Kiskindha. Di sana Bali sedang bermeditasi. Rahwana menantang Bali untuk datang dan bertarung. Sugriwa pertama bertarung dengan Rahwana dan dikalahkannya. Rahwana kemudian mencapai Bali dan menantangnya. Bali dan Rahwana kemudian bertarung sengit. Bali mengikatnya dengan ekornya atau membawanya di pundaknya lalu menangkap Rahwana. Bali mulai menggendong Rahwana di bawah ketiaknya selama bertahun-tahun. Rahwana tidak tahan dengan hinaan itu dan memberikan pukulan keras dengan banyak kemarahan di wajah Bali. Bali menderita rasa sakit yang luar biasa dan harus melepaskannya. Rahwana terkesan dengan Bali dan memintanya untuk berteman. Baru kali ini Rahwana merasakan lawan yang setara dengannya. Bali adalah suami Tara. Menurut salah satu mitos, 14 jenis permata atau harta karun dihasilkan dari pengadukan lautan selama masa kurma Awatara. Banyak bidadari yang muncul pada saat pengadukan samudra, dan Tara adalah salah satunya. Bali pun kemudian mengambil Tara dan menikahinya. Bali sangat berani. Hal ini dapat dipahami dari fakta bahwa ketika Tara mencoba menghentikannya dan memohon agar dia tidak pergi melawan Sugriwa, dengan mengatakan bahwa Rama yang membantu Sugriwa dan datang untuk menyelamatkan Sugriwa. Bali menjawab Tara bahwa meskipun dia berperang melawan Tuhan sekalipun, dia tidak bisa mengabaikan tantangan untuk bertarung dan tetap diam. Dia menambahkan bahwa meskipun yang memanggil pertarungan itu adalah putranya sendiri Anggada, dia akan tetap pergi berperang. Terlepas dari ini, Bali memiliki kekuatan kasar yang sangat besar untuk benar-benar mencabut pohon yang besar dengan tangan kosong. Dia juga bisa menghancurkan gunung dan batu menjadi berkeping-keping dengan tangan kosongnya. Keahliannya dikuasai dalam bertarung dengan gada, gulat, dan masih banyak lagi. Prestasi terbesarnya adalah mengalahkan Rahwana seorang diri. Dia adalah salah satu manusia yang ditakuti Rahwana.
Inilah alasan mengapa Sri Rama harus membunuhnya dengan cara yang tidak adil. Nomor 4. Rahwana. Kisah hidup Rahwana sungguh menginspirasi. Seorang pengikut Dewa Siwa yang sangat taat. Dia adalah salah satu makhluk dan penguasa terkuat sepanjang masa. Dia dikenal karena kebijaksanaan, kekuatan, dan kendalinya atas para dewa, setan, dan juga manusia. Dia diyakini telah memerintah kota Sri Lanka selama beberapa ratus tahun sebelum munculnya Ramayana. Namun Walmiki Ramayana menggambarkan Rahwana dalam sudut pandang yang agak negatif. Sebagai seorang tiran yang kuat yang melakukan perbuatan jahat dan seringkali menahan para dewa sebagai tebusan. Dalam epos versi klasik, ia dibenci karena menculik Dewi Sita, istri dari Sri Rama. Hal ini dia lakukan untuk membalas dendam pada Rama dan saudara laki-lakinya Laksmana, karena mereka telah memotong hidung saudara perempuannya, yaitu Surpanaka. Mari kita selami lebih dalam kisah Rahwana dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan dan masa penguasa yang sakti ini. Rahwana diyakini memiliki amrita keabadian yang dia simpan dengan hati-hati di dalam perutnya. Ini adalah anugerah yang dia terima dari Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta. Menurut anugerah ini, dia hanya bisa ditaklukkan dan hanya jika seseorang berhasil menembus perutnya dan menghancurkan amrita yang ada di dalamnya. Dalam beberapa legenda, Rahwana digambarkan hanya berkepala 9. Itu karena dia diyakini telah mengorbankan satu kepala untuk menunjukkan sejauh mana pengabdiannya kepada Dewa Siwa. Dalam beberapa legenda, diyakini bahwa Rahwana memenggal salah satu kepalanya setiap tahun dan mempersembahkannya kepada Dewa Siwa. Setiap kepalanya mewakili satu jenis keinginan. Dengan memotong salah satunya dan mempersembahkannya kepada Dewa Siwa, dia diyakini menyerahkan salah satu keinginannya di kaki Dewa Mahadewa. Rahwana terus melakukannya setiap tahun, hingga hanya tersisa satu kepala. Ini adalah kepalanya yang sebenarnya. Mempertimbangkan hal ini dan senang dengan pengabdian Rahwana, Dewa Siwa akhirnya mengakui bahwa dia adalah salah satunya pemuja terbesarnya. Rahwana meskipun seorang raksasa, adalah salah satu pengikut Dewa Siwa yang paling setia. Dia juga seorang bakta atau pemuja favorit Dewa Siwa dan telah menerima beberapa anugerah dari Dewa Siwa sendiri. Rahwana bagaimanapun juga sangat egois dan karenanya menyimpan keinginan rahasia untuk menaklukkan Dewa Siwa. Mengetahui bahwa sifat negatif ini ada dalam dirinya, Mahadewa memutuskan untuk memberinya pelajaran. Suatu hari, Rahwana memutuskan untuk pergi ke kediaman Dewa Siwa, Gunung Kailas. Menurut cerita, Rahwana atas perintah ibunya pergi ke Kailas untuk membawa gunung itu ke Sri Lanka. Dia tidak dapat menyeberangi gunung dengan puspaka wimananya. Kendaraan Dewa Siwa yaitu Nandi memperingatkannya bahwa dia dilarang masuk ke wilayah tersebut karena Dewa Siwa sedang bermeditasi. Marah dengan sikap Nandi, dia mengejek banteng itu dan memutuskan untuk merebut gunung itu dengan paksa. Dia meletakkan tangan dan 10 kepalanya di bawah gunung dan mulai mengangkatnya. Dewa Siwa dan Parwati mulai merasakan getaran tersebut dan memutuskan untuk menyelidiki penyebab getaran tersebut. Marah dengan kesombongan Rahwana, Dewa Siwa meletakkan jari kakinya di tanah. Tekanan ini menyebabkan gunung itu menimpa Rahwana dan menjebaknya di bawahnya. Saat itulah Rahwana merasakan sakit yang sebenarnya. Dia mulai berteriak minta tolong dan memohon pengampunan kepada Dewa Siwa. Sepenuhnya memahami kekuatan tertinggi Dewa Siwa, Rahwana memutuskan bahwa dia harus menenangkannya. Jika dia ingin bertahan hidup, dia segera mulai melantunkan dan menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhannya. Dia memotong salah satu kepalanya untuk membuat vina atau alat musik darinya. Dia kemudian merobek dadanya dengan tangannya sendiri, mencabut tendon dan ususnya, membuat string dari mereka, dan menghubungkannya ke kepala.
menggunakan alat musik untuk mengiringi nyanyiannya yang merdu. Kehilangan dirinya dalam melodi. Dewa Siwa untuk sesaat mengalah dan melepaskan jari kakinya dari tanah. Saat itu juga, Rahwana bergegas keluar dari bawah gunung, menyadari kebodohannya yang sangat besar. Dia kemudian tersungkur di kaki Dewa Siwa dan meneteskan air mata penyesalan dan pertobatannya. Senang dengan transformasi baktanya, Dewa Siwa memberkatinya dan memintanya untuk kembali ke Sri Lanka. Nomor 3. Kumbakarna. Kumbakarna adalah saudara kandung dari Rahwana, raja raksasa dari Alengka. Menurut cerita, Kumbakarna merupakan seorang raksasa yang sangat tinggi dan berwajah mengerikan, tetapi bersifat perwira dan sering menyadarkan perbuatan kakaknya yang salah. Ia memiliki suatu kelemahan, yaitu tidur selama 6 bulan. Dan selama ia menjalani masa tidurnya, ia tidak mampu menggerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat kerajaan kakaknya diserbu oleh Rama beserta pasukan Wanara, ia dibangunkan dari tidurnya dan berhasil membantai lebih dari 8.000 pasukan kera. Saat Rahwana dan Kumbakarna mengadakan tapa, Dewa Brahma muncul karena berkenan dengan pemujaan yang mereka lakukan. Dewa Brahma memberi kesempatan bagi mereka untuk mengajukan permohonan. Saat tiba giliran Kumbakarna untuk mengajukan permohonannya, Dewi Saraswati masuk ke dalam mulutnya untuk membekokkan lidahnya. Maka saat ia memohon Indrasan atau tahta Dewa Indra, ia mengucapkan Indrasan, yaitu tidur abadi. Dewa Brahma pun mengabulkan permohonannya. Karena merasa sayang terhadap adiknya, Rahwana meminta Dewa Brahma agar membatalkan anugerah tersebut. Dewa Brahma tidak berkenan untuk membatalkan anugerahnya, tetapi ia meringankan anugerah tersebut agar Kumbakarna tidur selama 6 bulan dan bangun selama 6 bulan. Pada saat ia menjalani masa tidur, ia tidak akan mampu menggerahkan seluruh kekuatannya. Kumbakarna sering memberikan nasihat kepada Rahwana, menyadarkan bahwa tindakannya keliru. Ketika Rahwana kewalahan menghadapi Rama, maka ia menyuruh Kumbakarna menghadapinya. Kumbakarna sebenarnya tahu bahwa kakaknya salah, tetapi demi membela Alengka, tanah tumpah darahnya. Dia pun maju sebagai prajurit melawan serbuan Rama. Kumbakarna sering dilambangkan sebagai perwira pembela tanah tumpah darahnya, karena ia membela Alengka untuk segala kaumnya, bukan untuk Rahwana saja. Dan ia berperang melawan Rama tanpa rasa permusuhan, hanya semata-mata untuk menjalankan kewajibannya. Saat kerajaan Alengka diserbu oleh Sri Rama dan sekutunya, Rahwana memerintahkan pasukannya untuk membangunkan Kumbakarna yang sedang tidur. Utusan Rahwana membangunkan Kumbakarna dengan menggiring gajah agar menginjak-injak badannya serta menusuk badannya dengan tombak. Kemudian 1000 gajah menginjak badannya, sehingga mata Kumbakarna mulai terbuka. Lalu para utusan segera mendekatkan makanan ke hidung Kumbakarna. Setelah diinjak ribuan gajah, serta menyantap makanan yang dihidangkan, Kumbakarna benar-benar terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, Kumbakarna menghadap Rahwana. Ia mencoba menasihati Rahwana agar mengembalikan Dewi Sita dan menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan kakaknya itu adalah salah. Rahwana sedih mendengar nasihat tersebut sehingga membuat Kumbakarna tersentuh. Dengan panas saktinya, Sri Rama memutuskan kedua tangan Kumbakarna. Namun dengan kakinya, Kumbakarna masih bisa menginjak-injak pasukan Wanara. Kemudian Sri Rama memotong kedua kaki Kumbakarna dengan panahnya. Tanpa tangan dan kaki, Kumbakarna mengguling-gulingkan badannya dan melindas pasukan Wanara. Melihat keperkasaan Kumbakarna, Sri Rama merasa terkesan dan juga kagum. Namun ia tidak ingin Kumbakarna tersiksa terlalu lama. Dan akhirnya, Sri Rama melepaskan panahnya yang terakhir bernama Indrastra, yaitu senjata Dewa Indra. Panah tersebut memisahkan kepala Kumbakarna dari badannya dan membawanya terbang, lalu jatuh di pusat kota Alengka. Berita kematian Kumbakarna membuat Rahwana merasa lemas dan celaka. Nomor 2. Jambawan.
Jambawan adalah salah satu karakter Ramayana yang paling menonjol. Meskipun dia tidak termasuk di antara Sapta Ciranjiwin, tetapi dia juga seorang Ciranjiwi atau makhluk yang abadi, yang mencapai nirwana di dua parayuga. Usianya dianggap lebih dari 7 Ciranjiwin lainnya. Ada berbagai cerita tentang kelahirannya juga. Menurut sebuah legenda, suatu ketika pada saat Dewa Brahma sedang bertapa, kemudian Dewa Brahma membuka mulutnya, dan dari situlah lahirlah Riksa atau beruang pertama. Karena terlahir dari mulut Dewa Brahma, dia diberi nama Jambawan. Menurut Wisnu Purana, ketika setan bernama Madu dan Kaitaba lahir dari Dewa Brahma, maka Jambawan lahir dari keringat Dewa Brahma. Hidup Jambawan sangat panjang. Jambawan hadir selama 7 inkarnasi Sri Krishna. Dia adalah yang tertua dan paling bijaksana dalam pasukan Sri Rama. Dan itulah sebabnya Sri Rama juga sangat menghormatinya dan sering berkonsultasi dengannya. Ukuran tubuhnya dikatakan sangat besar. Ukurannya hanya sedikit lebih kecil dari Kumbakarna. Saat Laksmana mendapatkan kekuatan, dialah yang memberitahu Hanuman tentang 4 tumbuhan langka, salah satunya adalah Sanjiwani. Ketika Sugriwa mengirim pasukan kera ke 4 arah untuk mencari Dewi Sita, maka di bawah pimpinan Anggada, Jambawan, Hanuman, dan lain-lain pergi ke selatan. Saat perang Lanka berakhir, Sri Rama memuji kekuatan semua orang. Saat itu Jambawan menunjukkan kesombongannya bahwa perang melawan Rahwana bukanlah apa-apa untuknya. Mendengarkan hal ini, Sri Rama mengerti bahwa pikiran Jambawan menjadi sombong. Lalu Sri Rama menyuruh Jambawan untuk menunggu bahwa dia sendirilah yang akan melawannya di 2 parayuga. Di 2 parayuga, Satrajit menuduh Krishna mencuri permata Syamantaka. Sebenarnya permata itu diambil oleh saudara Satrajit yang dibunuh oleh seekor singa. Kemudian Jambawan membunuh singa itu dan memberikan permata itu kepada putrinya. Ketika Sri Krishna pergi mencari permata itu, dia sampai di gua Jambawan. Ketika dia melihat permata di sana, dia ingin mengambilnya. Terjadi perang sengit antara Sri Krishna dan Jambawan dalam hal ini. Menurut Bhagavata Purana, perang itu berlangsung selama 28 hari. Menurut Wisnu Purana yang sama, perang ini berlangsung selama 21 hari. Akhirnya, Jambawan bermandikan keringat dan kelelahan. Ketika dia mulai dikalahkan, dia ingat kepada Sri Rama. Saat melakukan ini, Sri Krishna menampakkan diri kepadanya dalam bentuk Sri Rama. Jambawan mengerti bahwa karena janjinya, Sri Rama sendiri menjelma sebagai Sri Krishna. Harga dirinya hilang dan dia mengenali wujud Sri Krishna dan meminta maaf kepadanya. Kemudian dia menikahkan putrinya Jambawati dengan Sri Krishna, dan dia sendiri mengambil nirwana. Nomor 1. Hanuman. Kekuatannya bahkan sulit dibayangkan. Hanuman adalah salah satu hewan Ciranjiwin atau makhluk abadi. Hanuman memiliki banyak anugerah dari para dewa. Bahkan senjata yang paling merusak seperti Brahmastra dan Pasupatatra tidak dapat menyakitinya. Menurut Siwa Purana, Hanuman adalah bagian dari Dewa Siwa. Rahwana sendiri mengakui kepada para prajuritnya bahwa kekuatan Hanuman itu sangatlah kuat. Hanuman memiliki kecepatan yang sangat tinggi jika terbang. Dalam Uttarakanda 135, Sri Rama memberitahu para resi bahwa meskipun Bali dan Rahwana memiliki kekuatan yang luar biasa, keduanya tidak seperti Hanuman. Ketika Hanuman mencari Dewi Sita, Hanuman melintasi lautan yang sangat luas. Ketika sampai di Sri Lanka, Hanuman membunuh begitu banyak prajurit Rahwana yang menjaga kerajaannya. Hanuman juga pernah membakar Sri Lanka dengan ekornya. Kemenangan Sri Rama melawan Rahwana juga atas bantuan dari Hanuman yang perkasa. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.